Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah presentasi mengenai topik yang sangat relevan di era digital seperti saat ini, yaitu sejarah bahasa pemrograman. Mulai dari awal kemunculannya hingga perkembangannya di era modern yang kita rasakan hari ini. Bagian pertama, apa itu bahasa pemrograman? Teman-teman sekalian, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang sejarahnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk memberi perintah pada komputer agar menjalankan suatu tugas atau menyelesaikan suatu masalah. Dengan kata lain, bahasa pemrograman menjadi jembatan penghubung antara manusia dan komputer. Tanpa bahasa pemrograman, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu, apa saja fungsi bahasa pemrograman dalam kehidupan kita? Yang pertama, bahasa pemrograman digunakan untuk membuat berbagai jenis aplikasi, baik itu aplikasi web, aplikasi mobile, di smartphone kita, maupun aplikasi desktop di komputer. Kedua, bahasa pemrograman digunakan untuk mengolah data dan informasi yang jumlahnya bisa sangat besar. Yang ketiga, bahasa pemrograman juga digunakan untuk mengontrol perangkat keras atau hardware, bahkan perangkat-perangkat IoT atau Internet of Things yang semakin marak di zaman sekarang. Dan yang tidak kalah penting, bahasa pemrograman menjadi fondasi dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence, serta berbagai game yang kita mainkan sehari-hari. Bagian kedua, programmer pertama di dunia. Teman-teman sekalian, berbicara tentang sejarah bahasa pemrograman, tidak lengkap rasanya jika kita tidak menyebut nama Ada Lovelace. Beliau adalah sosok yang diakui dunia sebagai programmer pertama dalam sejarah umat manusia. Ada Lovelace hidup pada abad ke-19 dan bekerja sama dengan seorang ilmuwan bernama Charles Babbage yang saat itu sedang merancang sebuah mesin hitung yang disebut Analytical Engines. Ada Lovelace tidak hanya memahami cara kerja mesin tersebut, tapi juga mampu menulis apa yang kini kita kenal sebagai algoritma pertama, yaitu sebuah serangkaian instruksi untuk menghitung bilangan Bernoulli menggunakan mesin tersebut. Sungguh luar biasa. Di zaman ketika komputer sama sekali belum ada, seorang wanita bernama Ada Lovelace telah mampu membayangkan dan menciptakan konsep program komputer. Atas jasanya itulah Ada Lovelace diakui secara resmi sebagai orang pertama yang membuat konsep program komputer, dan namanya diabadikan dalam salah satu bahasa pemrograman yang diberi nama Ada. Bagian ketiga, bahasa pemrograman pertama di dunia. Teman-teman sekalian, mari kita melangkah lebih jauh dari dalam sejarah untuk melihat bagaimana bahasa pemrograman pertama kali hadir di dunia. Pada era tahun 1940-an, komputer-komputer pertama seperti ENIAC menggunakan apa yang disebut bahasa mesin. Bahasa mesin ini hanya menggunakan dua kode, yaitu angka 0 dan angka 1, atau yang kita kenal sebagai sistem binar. Dapat dibayangkan pada angka 0 dan 1 hanya untuk memberitahukan komputer melalui tugas yang sederhana. Bahasa mesin ini adalah bahasa pemrograman paling awal dalam sejarah. Dan meskipun sangat sulit dipahami dan oleh manusia, inilah titik awal dari sebuah revolusi teknologi
yang terus berkembang hingga hari ini. Kemudian, lahirlah sebuah terobosan besar pada tahun 1957 ketika seorang ilmuwan bernama John Backus berhasil mengembangkan bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama di dunia, yaitu Fortran, yang merupakan singkatan dari Formula Translation. Fortran memiliki keunggulan yang sangat signifikan dibandingkan bahasa mesin, karena jauh lebih mudah dipahami oleh manusia dan bahasa ini dirancang khusus untuk keperluan perhitungan ilmiah dan matematika. Dan yang paling penting, Fortran menjadi fondasi bagi perkembangan bahasa-bahasa pemrograman modern yang kita gunakan saat ini. Bagian keempat, perkembangan bahasa pemrograman dari masa ke masa. Teman-teman sekalian, setelah kita memahami awal mula kehadiran bahasa pemrograman, kini mari kita telusuri perkembangan dari era ke era. Era awal 1940 hingga 1950-an. Di era ini, para programmer bekerja dengan bahasa mesin dan bahasa assembly. Mereka bahkan harus memasukkan program menggunakan kartu punch, yaitu kartu berlubang yang menjadi media penyimpanan instruksi pada masa itu. Proses ini sangat sulit, tidak efisien, dan membutuhkan ketelitian yang luar biasa tinggi. Era bahasa tingkat tinggi, yaitu 1950 hingga 1960-an. Memasuki dekade ini, lahirlah bahasa-bahasa pemrograman yang jauh lebih mudah digunakan. Dua contoh terpenting adalah COBOL, yang dirancang untuk keperluan bisnis dan administrasi, serta Lisp, yang dirancang khusus untuk mengembangkan artificial intelligence. Kedua bahasa ini membuka cakrawala baru dalam dunia komputasi. Era struktural, yaitu 1970-an. Pada era ini, dunia pemrograman mulai berfokus pada struktur pemrograman yang lebih terorganisir dan efisien. Lahirlah bahasa C yang hingga hari ini masih digunakan secara luas. Bahasa C memberikan kebebasan kepada programmer untuk mengontrol langsung cara bekerja komputer, sekaligus tetap mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Era Object Oriented, yaitu 1980 hingga 1990-an. Revolusi berikutnya telah terjadi dengan munculnya paradigma pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Konsep objek dan kelas memungkinkan programmer untuk membangun program yang lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat digunakan kembali. Di era ini lahirlah C++ dan Java, dua bahasa yang hingga saat ini masih mendominasi dunia industri perangkat lunak global. Lanjut, era web dan internet, yaitu pada tahun 1990 hingga 2000-an. Ketika internet mulai memasuki kehidupan manusia secara masif, dunia pemrograman pun ikut berevolusi. Lahirlah bahasa-bahasa yang berfokus pada pengembangan web seperti HTML, JavaScript, dan PHP. Ketiga bahasa ini menjadi tulang punggung dari apa yang kita kenal sebagai World Wide Web dan mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi selamanya. Dan terakhir, era modern, yaitu tahun 2010 hingga sekarang. Dan kini kita berada di era modern, di mana bahasa pemrograman semakin fleksibel, mudah dipahami, dan semakin powerful. Salah satu bintang terbesar di era ini adalah Python, sebuah bahasa yang digunakan secara luas untuk mengembangkan artificial intelligence, aplikasi mobile, komputasi awan atau cloud computing, dan masih banyak lagi.
Python menjadi bukti nyata bahwa bahasa pemrograman terus berevolusi untuk memenuhi kebutuhan zaman. Bagian kelima, para tokoh penemu yang mengubah dunia. Teman-teman sekalian yang berbahagia, di balik setiap bahasa pemrograman yang kita gunakan saat ini, terdapat sosok-sosok jenius yang telah mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga mereka untuk kemajuan teknologi. Izinkan saya menyebut beberapa nama yang paling berjasa. Yang pertama ada John Backus, penemu Fortran pada tahun 1957 yang membuka era baru bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang kedua ada Grace Hopper, sosok wanita luar biasa yang mengembangkan COBOL dan dikenal sebagai nenek bahasa pemrograman. Yang ketiga ada Dennis Ritchie, penemu bahasa C yang menjadi fondasi dari hampir semua sistem operasi modern termasuk Linux dan Unix. Yang keempat ada James Kotlin, penemu Java yang memungkinkan program berjalan di berbagai platform dengan prinsip write on run anywhere. Dan yang terakhir ada Guido van Rossum, penemu Python yang berhasil menciptakan bahasa pemrograman paling populer di era AI dan data science saat ini. Baiklah, mereka adalah para pahlawan teknologi yang namanya akan selalu dikenang sepanjang masa. Bagian keenam, tingkat bahasa pemrograman. Teman-teman sekalian, untuk melengkapi pemahaman kita, perlu juga kita ketahui bahwa bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 tingkat berdasarkan kedekatan dengan bahasa manusia maupun mesin. Yang pertama adalah bahasa tingkat rendah, yaitu bahasa yang paling dekat dengan bahasa mesin, seperti bahasa mesin itu sendiri dan assembly. Bahasa ini sangat sulit dipahami manusia karena instruksinya langsung ditunjuk kepada komputer. Yang kedua, ada bahasa tingkat menengah, contohnya adalah bahasa C. Bahasa ini merupakan gabungan antara bahasa tingkat rendah dan tinggi. Ia bisa berkomunikasi langsung dengan hardware, namun tetap lebih mudah dipahami oleh programmer. Dan yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi seperti Pascal, Python, Java, dan JavaScript. Bahasa-bahasa ini paling mudah dipelajari karena sintaksnya mirip dengan bahasa manusia, dan inilah bahasa-bahasa yang paling banyak digunakan saat ini. Hadirin teman-teman sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.